dengan gerak A. Kecepatan mula-mula mobil B, di mobil B punya kecepatan awal nggak? Ada nggak kecepatannya? Kecepatan awalnya pada mobil B? Ada ya? 10 meter per sekon ya. Ya. Baik, jarak antara rumah A dan dengan titik Y adalah sejauh 100 meter. Ini berarti apa? Jarak ya. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait tentang gerak dan di mana kedua mobil itu akan bertemu. Nah, di sini kita caranya adalah menuliskan hal-hal yang diketahui atau besaran-besaran fisika yang diketahui dalam soal. Pertama, tadi ketahui mobil A itu tidak mempunyai kecepatan karena posisinya pertama diam, berarti dia mempunyai kecepatan awalnya 0. Dia bergerak 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian selanjutnya mobil B itu AB berarti dengan 1 meter sekon kuadrat. Nah, ini mobil B ya. Kemudian jarak antara A ke Y itu 100 meter ya. Kemudian diketahui juga kalau kecepatan mobil A itu dari keadaan diam berarti 0. Kalau kecepatan mobil B katanya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini yang diketahui. Dan yang ditanyakan adalah jarak bertemu dari titik A. Nah, dari sini adik-adik sudah mengenal bahwa SA sama dengan 100 ditambah SB ya. Nah, gitu. Nah, di sini jaraknya kita ketahui itu V0 ditambah setengah AT kuadrat. Sini kemudian ini kan SA itu sama dengan S ditambah SB. Nah, kemudian ditambah di sini karena SA-nya udah ketahui 100. Nah, ini kemudian ditambah 10. Ini merupakan kecepatan mobil B-nya. Kemudian setengah dikali kecepatan mobil B-nya kalikan waktunya. Kemudian selesaikan matematisnya. Kita ketahui di sini nanti diperoleh T kuadrat ditambah 10T min 50 hingga didapatkan T ada yang min 5, ada yang T sama dengan 10. Jadi kalau negatif tidak mungkin. Pasti yang positif yang digunakan. Jadi T 10 sekon. Maka jika diukur dari A, jaraknya tinggal setengah AT kuadrat. A-nya tadi dapat kecepatannya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Yang T-nya dari hitungan tadi dapat 10 sekon. Nah, diperoleh 250 meter. Sekarang langkah selanjutnya, perhatikan pilihannya. 250 meter ini, maka lihat pilihannya. A, B, C, D. Berarti yang C dan D tidak mungkin. Ya. A, C, D, C, D nggak mungkin. Yang mungkin berarti A, B. Nah, sekarang tinggal lari jawabannya bahasa Arabnya. Nah, tadi karena bergerak, nanti kita cari terkait tentang gerak berarti di sini di Quran al-basa ya. Itu terkait tentang gerak. Kemudian selanjutnya adalah di sini terkait tentang ayat Al-Quran secara besar ada yang memberi ilustrasi tentang revolusi bulan, kan? Nggak jauh kan? Di bagian pertama kita bicara tentang rotasi bulan. Di sesi kedua terkait tentang revolusi bulan. Berarti nanti adik-adik belajar betul-betul terkait tentang ayat suci Al-Quran apa yang terkait tentang bulan. Kemudian perhatikan akibat rotasi, akibat revolusi bulan itu apa, yang kaitkan tentang persamaan untuk menentukan masa bumi di sini. Ini adik tidak perlu menghitung, hanya menghafal. Ini sifatnya menghafal, ya, menghafal apa rumus terkait tentang
percepatan, ini kan percepatan gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Tuh. Di sini Bapak bacakan stem soalnya. Ayat Al-Quran secara besar ada yang memberi inspirasi tentang revolusi bulan. Perhatikan kasus berikut. Bulan yang merupakan satelit bumi berevolusi mengitari bumi dengan jari-jari orbit R. Berarti ada besaran terkait tentang R. Dan periode T. Berarti ada besaran T. Apabila konstanta gravitasi umum dinyatakan dengan G, tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait tentang revolusi bulan dan persamaan yang tepat untuk menyatakan massa bumi. Jadi nanti adik-adik fokusnya terkait tentang perumusan tentang gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi, ya, percepatan ini tentang konstanta bumi terkait tentang gitu. Jadi nanti tinggal di matematis ketahui bagaimana cara menentukan massa buminya. Oleh rumusnya tentang massa bumi ini ada besaran T, ada besaran R, ada besaran G, ada besaran M, berarti ada minimal 4 sentus ada. Dan yang kedua, perhatikan di sini bulan, karena di stimulusnya tentang bulan. Berarti pilihannya adalah cari ayat Al-Quran terkait tentang bulan. Bulan bahasa Arabnya apa, Adik? Omar. Omar, betul. Jadi pilih kira-kira yang benar dan mendekati benar mana? Pilihan mana? Pilihan mana? Yasin. Pintar. B. Antara B atau D? Omar. Betul, antara B atau D. Pasti yang A dan C itu pasti salah ya. Kita tidak menjelaskan tentang bulan wal komar. Nah, jadi karakteristiknya begitu adik-adik. Jadi dalam pilihan jawaban itu pasti dua jawaban salah. Dua jawabannya nanti yang mendekati benar dan benar. Tinggal adik-adik kata kuncinya tadi. Kalau di sana hanya ada satu terkait tentang kayak tadi kan wasamsu kan matahari. Ternyata cuma ada satu ayat itu, berarti itu pasti jawabannya. Jadi perhatikan sekali lagi stimulus soal. Stimulus soal itu pengantar soalnya biasanya ada dalam kalimat pertama dalam soal. Kalimat pertama dalam soal itu yang harus adik-adik perhatikan untuk dijadikan sebagai penuntun kita menjawab soal itu. Sini kan kita perhatikan nomor 34 ini kata kuncinya ada ayat Al-Quran secara besar ada yang berinspirasi tentang revolusi bulan, berarti bulan. Nah bahasa Arabnya tentang bulan berarti komar ya. Pilih jawab di pilihan yang ada menjelaskan tentang komar ada berapa? Ada dua misalnya B dan D. Nah udah fokus jawabannya itu aja. B dan D. Yang A dan C itu pasti salah. Itu ya adik-adik. Supaya adik-adik cepat dan benar dalam menjawab soalnya. Dan sekarang selanjutnya. Nah, sekarang ayat Al-Quran secara besar ada yang berinspirasi tentang optik. Nah, kata kuncinya optik. Nah, kata kuncinya tentang optik berarti cari ayat suci Al-Quran terkait tentang optik. Ya. Kemudian cermin cekung dan cermin cembung merupakan bagian dari fenomena optik. Sebagaimana kasus yang terjadi berikut. Nah, cermin cekung X dan cermin cembung Y diletakkan saling berhadapan dengan sumbu utamanya berimpit. Jari-jari kedua cermin 80 cm dan jarak kedua cermin 200 cm. Sebuah miniatur rumah diletakkan di depan cermin X, bayangan mula-mula dihasilkan oleh cermin X dan kemudian dilanjutkan oleh cermin Y. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan optik dan sifat bayangan miniatur rumah yang dibentuk oleh cermin Y adalah pada jarak berapa di depan cermin X. Nah, kata kuncinya di sini lihat. Di sini berarti ada dua ayat. Yang pertama ayat Yasin ayat 50 dan surat As-Sad ayat 63. Nah, caranya dari tinggal hafal tentang ayat optik. Berarti
Di sini pasti kalau tentang optik tentang Aswad ayat 63. Ya, nanti jawabannya ini kan cerminnya pasti cermin cekup karena jawabannya bersifat sejati. Nah, sejati itu berarti diperkecil, nah dan jaraknya adalah 280 cm. Itu kata kuncinya itu ya, tentang optik ada dalam Quran Aswad ayat 63. Nah, ini lagi-lagi tentang optik ya. Selanjutnya tentang ayat optik. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik. Nah, lensa merupakan bagian dari fenomena pada optik sebagai kasus yang tadi berikut. Lensa tipis A dan B memiliki indeks bias sama 1,5 jarak. Nah, ini kata kuncinya, perhatikan dulu tentang optik ya. Kemudian besaran yang ditanyakannya indeks bias. Berarti pernah dengar indeks bias? Udah ya, diajarkan di SMP udah ada ya, N ya. Indeks bias ya. Ada ya. Kalau nggak salah kelas 3 ya, indeks bias itu ada diajarkan di SMP. Dan ada indeks biasnya udah 1,5 sudah ditentukan. Kemudian jarak fokus lensa tipis adalah 10 cm dan 15 cm. Berarti ada di situ fokusnya sudah diketahui. Dan kedua lensa tipis A dan B letakkan atau digabung kemudian diselipkan ke dalam air dengan indeks bias 4/3. Tentukan ayat Al-Quran yang mendekati terkait dengan optik dan jarak fokus lensa gabungan dalam air. Kalau kita menentukan fokus dari gabungan, lalu menggunakan rumus yang ini. S per F sama dengan N1 per N2 dan air kurangi 1 kalikan per L1 dikurangi per R2. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa di sini ada indeks biasnya, ada indeks bias udara 1,5, kemudian indeks bias ininya airnya 4/3 ya. Kemudian R-nya di situ sudah diketahui hanya 10 dan 15. Ya, tinggal masukkan ke perumusan matematisnya. Nilai besar-besar itu tinggal diperoleh nilai fokusnya adalah 25 cm. Nah, lagi-lagi pasti pilihan jawabannya itu ada yang benar dan mendekati benar dan ada yang pasti yang salah. Jadi yang CD itu pasti salah ya. Tinggal pilih antara A atau B. Antara A atau B, maka di sini kita ketahui tadi terkait tentang optik itu selain tadi surat Aswad ayat 63 dan surat Al-Fussilat ayat 12. Itu tinggal kita menentukan nilai jawabannya adalah yang A. Ya, ingat-ingat ya. Sekali lagi, terkait tentang optik itu Al-Fussilat ayat 12 dan surat ayat 63. Baik, selanjutnya kita ceritakan tentang 37. Dalam ayat 37, surat 37 ini ayat kita perhatikan lagi-lagi tentang optik. Nah, jadi banyak juga ya ayat-ayat yang terkait tentang optik. Selain tadi ada surat Sod 63, kemudian ada juga tentang Al-Fussilat ayat 12, dan di sini juga berarti As-Sajdah ayat 9. Nah, ya ini Bapak sudah mencoba menjawab, ternyata pilihan jawabannya ini harusnya adalah 15,21 cm. Dan di pilihan jawabannya itu 18 dan 12. Nah, kita kata kuncinya saja itu surat As-Sajdah ayat 9. Nah, itu kita ketahui kalau kita perhatikan ya, besaran yang ditanyakan di sini terkait tentang mikroskop. Nah, ayat Al-Quran seharusnya ada yang memberi instruksi tentang optik. Mikroskop merupakan bagian dari fenomena pada optik. Aplikasi yang terjadi dalam berikut. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif
dan okuler yang jarak fokusnya masing-masing 0,8 dan 6 cm. Adi memasang preparat pada jarak 100 mm depan lensa objektif untuk mengamati melalui lensa okuler tanpa akomodasi. Nah, ingat kalau tanpa akomodasi berarti nanti adalah PP-nya sebesar 25 cm. Objek preparat yang diamati Adi mempunyai panjang 0,6 mm dan jarak baca normal Adi adalah 30 cm. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati dengan optik dan panjang preparat yang diamati oleh Adi akan terlihat. Nah, kita biasa harus menuliskan besaran-besaran fisika yang diketahui. Di sini ada fokus objektifnya 0,8 dan fokus okulernya 6 cm. Kemudian selanjutnya itu jaraknya S bendanya ini kan Adi masang preparat, berarti objeknya di sini di depan S objektif, berarti jarak objektifnya adalah 100 mm. Berarti ingat kita harus samakan satunya ke dalam senti semua. Jadi kalau kita konvensi tinggal 10 cm. Kemudian tingginya katanya objek preparat yang diamati Adi mempunyai panjang 0,6 cm. 0,6 milimeter. Nah, ini kemudian PP-nya kita ketahui 30, bacanya 30 cm. Dan kita masukkan di sini rumus matematisnya. Kita ketahui, cari dulu. Yang pertama adalah cari S objektifnya dulu. Kita ketahui S objektif aksinya berapa. Di sini kita S objektif adalah diperoleh kan rumus fokus kan seper F sama dengan S AB aksen kurang tambah SOB. Nah, kita kemudian di ini rumuskan ini 4, dan kita masukkan untuk rumus pembesaran itu adalah dalam pembesaran mikroskop terkait tentang S aksen objektif dibagi S objektif dikalikan PP per P of R. Itu terkait tentang bagaimana kita menentukan besaran dari soal nomor 37. Kemudian selanjutnya adalah tentang listrik magnet. Nah, ini pembahasan tentang listrik magnet. Ayat Al-Quran sedang besar ada yang memberi informasi tentang listrik. Nah, di sini. Induksi magnetik merupakan bagian dari fenomena kelistrikan. Sebagaimana kasus yang terjadi pada bawah ini. Ketahui sebuah kumparan memiliki luas menampang 100 cm segi dan besar hambatannya 2 ohm serta jumlah lilitannya 400. Kumparan berada dalam suatu medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Besar induksi magnetik berubah-ubah menurut persamaan P sama dengan 10 pangkat 4 sin ribu T. Nah, saya yakin juga ini soal ini terkait tentang induksi magnetik kayaknya belum diajarkan ya di SMP ya. Bapak Ibu pendamping, mohon maaf saya tanya. Kalau tentang ini sudah diajarkan materinya di SMP? Sudah Bapak, itu kalau tidak salah ada di semester 2 semester 1 kelas 9. Oh, tapi sudah diajarkan tentang ini ya Bu, tentang maksud saya yang kalau rumus jadinya kan sudah pasti sudah ya, yang ENA DB per DT. Nah ini yang sin Ya. begini ya, yang rumus Oh, sin. yang sin belum Pak. Nah itu kayak kalau rumus induksi magnetiknya saya udah pasti ya diajarkan di SMP Ya. ada itu. Nah yang saya maksud yang B pangkat min 4 sin 2000 T-nya kayaknya di SMP belum diajarkan ya? Belum sampai ke situ. Betul. Kelas 9 semester 2 ini. Ya, betul, Bu. Tapi Pasti sin belum ya? Karena ini memang Iya. materi SMA, Bu. Iya. Ya, baik. Nah ya, supaya gampang mengantarkan keadaan ini. Intinya rumusnya ini di sini ada diketahui dulu ya, yang kita ketahui dulu
Besar-besar yang diketahui ada di sini ada berarti ada luas penampang berarti A ya, penampang. Kemudian juga di sini ada hambatan berarti R. Kemudian ada jumlah lilitan berarti N. Nah, kemudian ini yang tadi Bapak tanyakan ke Bapak Ibu pendamping, ada adikku Sinta. Ini yang tak dikhawatirkan, ini belum diajarkannya. BE sama dengan 10 pangkat min 4 sin 2000. Nah, kalau rumus ini kita ketahui induksi magnetik itu GGL itu sama dengan NA kali perubahan induksinya per sekian waktu. Nah, tapi kita masukkan, ingat dB per dt, artinya perubahan induksi magnetik terhadap waktu. 10 pangkat min 4 sin 20t, maka kita turunkan jadi 0,2 cos 2000t. Sebentar dulu ya, karena agak bingung juga nih saya menjelaskannya. Ini materinya materi tentang lanjut tentang SMA. Jadi turunan dari sini adalah cos, dan nanti kita turunkan hasilnya ini ya. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita ketahui bahwa induksi ini E sama dengan E per R. Nah, nanti I itu sama dengan E per R. Nah, kan sama kan? Ini dianggap sebagai nilai tegangannya, tiga induksinya dibagi dengan R. Sehingga kita peroleh ini, kita masukkan rumusnya NA kali dB per dt-nya kan sudah dapat ini ya, turunan daripada 10 pangkat 5 sin 2000T-nya ini 0,2 kali cos 2000T. Masukkan nilainya sini, kemudian R-nya. Masukkan di sini. Ketika T-nya 1 misalnya. Karena di sini tentukan ketika T-nya katanya 1. Nilai T-nya itu setengah 1. 0,4 cos 2000T. 0,4 per. Atau 0,4 itu 400 miliampere. Nah, jadi kata kuncinya saja lah kalau begini. Supaya Bapak Ibu pendamping juga mudah. Kata kuncinya tentang listrik berarti ada di ayat Quran Surat Al-Fussilat. Ayat Fussilat ayat 13 itu tentang listrik ya, tentang listrik. Jadi kita kata kunci sih aja supaya bimbingannya supaya gampang Bapak Ibunya. Jadi kaitkan ayat fisikaannya saja dengan konten-konten kefisikaannya. Baik, itu selanjutnya nomor 39. Nah, ini terkait ayat fisika sedang bisa ada yang menginstruksi tentang listrik, lagi-lagi masih listrik. Kemudian medan magnet merupakan bagian dari fenomena pada listrik. Seperti kasus yang tadi sebagai berikut. Ion-ion mempunyai massa 7,4 ke 10 min 25 kg. Ditempatkan dalam tabung larutan spektrometer sebesar massa dan diberi tegangan 6 volt. Setelah keluar dari celah, ion tersebut menuju medan magnet sebesar 0,07 Tesla yang arahnya tegak lurus. Bukan ayat Al-Quran yang terkait dengan kasus listrik dan jari-jari lintasan satu ion di dalam medan magnet tersebut. Ini juga kayaknya saya yakin diajarkan di tingkat SMP ya, Bapak Ibu. Tentang apa sudah, Bu? Tentang medan magnet sudah diajarkan, terkait tentang gaya Lorentz, gabungan antara kecepatan. Ada, Pak. Ada ya, Bu ya? Baik. Iya. Coba saya antarkan. Jadi energi kinetik itu sama dengan energi listrik ya. Kita ketahui energi kinetik itu setengah mv kuadrat ke energi listriknya tinggal E dikalikan perubahan potensialnya. Kemudian kita ketahui P itu sama dengan A daripada 2 perubahan potensial dibagi M. Kemudian kita ketahui bahwa gaya Lorentz itu adalah sama dengan, kalau kita pendekatan adalah sama dengan M kali A, karena kan gaya ya, sama dengan gaya. Gaya Lorentz sama dengan gaya, maka gaya Lorentz itu besarannya kita ketahui medan magnet dikalikan E kalikan P sama dengan ini massa. Percepatan itu kita ketahui bisa diperoleh dari rumus V kuadrat per R. Kita coret
V-nya tinggal 1 di sini, tinggal BE sama dengan M kalikan kecepatan kalikan R. Kemudian R diketahui adalah MP BE. Nah, dari sini kita substitusikan di sini. Nilai R, V-nya kita ganti dengan akar dari 2 kali delta perubahan tegangan dikalikan M. Kan sini nanti kita peroleh hasilnya adalah 0,108. Sini lagi-lagi kalau kita perhatikan pasti setiap pilihan itu jauh 2 salah, 2 mendekati benar dan benar. Dan kata kuncinya saja itu berarti tentang listrik selain tadi Quran surat ayat 13 juga Ar-Ra'd ayat 12. Kata kuncinya di situ. Ini bisa membimbing putra putrinya terkait 2 ayat itu. Dan yang terakhir ini adalah terkait tentang kecepatan, jadi tentang kinematika. Ya, ayat Al-Quran secara besar ada yang memberi instruksi tentang adanya kecepatan. Nah, perhatikan memang terkait tentang kecepatan dalam kehidupan sehari, di mana sebuah senapan mesin menembakkan peluru dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Seseorang yang memegang senapan itu dapat menahan senapan dengan gaya 180 ton. Itu kan ayat Al-Quran yang terkait dengan kasus gerak. Jika massa setiap peluru 60 gram, maka banyaknya peluru yang dapat ditembakkan tiap menit adalah, kita ketahui di sini tumbukan sama dengan I ya, impuls ya, momentum dan impuls di sini. Ya, kita ketahui masukkan P kali berapa banyaknya kalikan ini. Ini adalah gaya dikalikan waktu. Masukkan di sini kan N-nya tinggal VT dibagi ini. Masukkan kan besarannya sudah ada semua ya, tinggal dimasukkan. Ya, bukan sini aja dapat N adalah 180. Itu Bapak Ibu terkait tentang bagian kedua dari fisika, yaitu di situ dipaparkan stimulusnya tentang ayat suci Al-Quran. Jadi sekali lagi kata kuncinya perhatikan kalimat pertama di setiap soal, karena itu yang akan menjadikan menuntun kita kira-kira rumus apa yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan yang kedua, perhatikan besaran-besaran fisikanya yang diketahuinya apa, satuan-satuannya juga dikonversi akan sama. Dan yang ketiga adalah pastikan Bapak Ibu memberikan bimbingan kepada putra-putrinya terkait ayat suci Al-Quran apa saja yang terkait tentang peristiwa-peristiwa itu. Tadi misalnya yang pertama itu kata kuncinya cari dulu, memang kalau yang mendekati kalau ada tahu misalnya tadi tentang wasam matahari berarti asyam, berarti yang lainnya buang, berarti salah. Terkait tentang bulan berarti tentang komar, itu saja komar, berarti yang lainnya salah. Tinggal pilihannya adalah tinggal 2, berarti peluang adik-adik nanti menjawab benar atau salah tinggal 50%. Itu terkait tentang soal-soal yang adik-adik kerjakan terkait tentang fisika. Untuk selanjutnya Bapak coba untuk share terkait bagaimana bukan ayat suci Al-Quran. Nah, silakan sebelum saya buka ada yang mau didiskusikan Bapak Ibunya atau adik-adiknya mau bertanya silakan. Pak Adam, Ya Bu. saya mau tanya, ini untuk pembimbingan ke siswa itu gimana ya supaya langkah-langkahnya anak bisa, tadi kan kata Bapak supaya tidak melihat soal dan tidak stres gitu ya. Ya. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama itu, ini kan berarti satu siswa itu dibimbing oleh beberapa guru ya Pak ya, guru IPA, guru Al-Quran hadis mungkin ya, bahasa Ya. Arab. Nah, Betul. jadi langkah-langkahnya itu jadi siswa pertama harus menguasai dulu yang tadi kata Bapak ada software-nya ya, nanti dipahami dulu itu, kemudian kalau untuk tentang konten IPA-nya kan itu ke guru IPA-nya. Jadi mohon tipsnya Pak Adam. Baik, terima kasih Bu Terima kasih. pertanyaannya. Ya. Baik, pertama betul ini harus kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Kolaborasi ya dengan guru PAI terutama ya, atau
Kalau ada Bapak Ibu ada guru hadis ada ya, Kurdis ya? Ada ya di SMP ya? Kurdis ada ya. Nah, itu lebih mengkerucut ke Kurdis saja Bu, daripada PAI kan PAI agak terlalu luas. Ke Kurdis saja. Untuk Kurdis kita coba untuk diskusi terkait, nanti saya kasihkan softwarenya Bu. Iya. Itu tinggal caranya, kata kuncinya cari, kemudian ayat Al-Qur'annya apa, dan dari sana nanti kita bisa fokus saja. Pokoknya yang kemarin saya jelaskan di pertemuan pertama, pokoknya fenomena fisika yang ditanyakan itu pasti terkait tentang cuaca. Cuaca itu tidak jauh Iya. dari awan, hujan, angin, udah paling itu. Dan yang kedua, fenomena yang terkait tentang gempa. Nah, ayat terkait tentang gempa, kemudian terkait tentang gunung, kemudian tadi tentang air tentang misalnya yang pembelahan Nabi Musa dibelah, yang itu tentang tongkat, kemudian ada tidak terjadi campuran antara air yang asin dengan air tawar gitu. Kemudian ayat terkait tentang listrik dan magnet, dan terakhir adalah optik. Pasti itu ada yang ditanyakan itu ayat Al-Qur'an dan fokus itu yang pertama. Iya. Untuk proses bimbingannya. Kemudian yang kedua, untuk adik-adikku tercinta, baca kalimat pertama setiap soal. Ya, kalimat pertama dan setiap soal itu yang akan nanti membimbing adik-adik semuanya kira-kira mau menyelesaikannya pakai rumus apa kalau terkait tentang konten kefisikaannya atau ngitung-ngitungnya. Atau juga bisa dikatakan tadi kan di soal 21 sampai 23 itu kata kunci yang pertamanya saja. Bisa tadi kan ada kata komar, kemudian asam, gitu kan? Itu menjadi kata kuncinya. Jadi adik-adik jangan stres dulu setiap menghadapi soal. Baca, pahami dulu stimulusnya atau kalimat pertama yang mengantar adik-adik menjawab. Dan yang ketiga adalah kalau memang sudah yakin ada bahasa Arab ya, bahasa Arab, kemudian di situ ada pilihannya itu selain itu berarti yang lain salah. Tadi kan misalnya asam ya. Kan yang pilihan lain itu pasti nggak ada tentang asam. Udah langsung aja. Walaupun tadi konten fisikanya kan lumayan tinggi tuh terkait tentang radiasi matahari kan soal anak-anak SMA sebenarnya. Tapi udah dalam hitungan detik itu terjawab. Jadi kata kunci bahasa Arabnya yang dipahami, pokoknya ayat Al-Quran tentang itu bahasa Arabnya coba dipelajari, dihafalkan. Mungkin itu Bu terkait trik dan triknya. Iya. Semoga bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya. Iya, berarti guru bahasa Arab juga ya Pak ya, peran harus ada peran. Betul, itu Quran hadis sama bahasa Arab ya. Iya. Yang umum-umum tuh Bu, tentang misalnya apa sih ya bahasa Arabnya tadi yang fenomena fisika tadi kan bahri, laut ya. Iya. Kemudian asam, matahari, komar, bulan gitu. Itu yang bahasa Arab yang udah menjerumus ke fisikaan gitu. Apa sih bahasa Arabnya awan gitu misalnya tadi, hujan, gitu. Bulan, matahari, bumi gitu. Gunung. Ya, terus tadi Pak yang tentang optik itu kan ada surat Shad ayat 63, Fussilat ayat 12 dan itu ini ya Pak ya, apa banyak juga ya Pak. Nah, itu ke anak itu. Saya kan guru IPA-nya jadi gimana itu ya? Terus ada lagi tentang apa tuh tadi yang Asajadah itu tentang bukan optik gitu. Nah, itu di softwarenya itu nanti sudah menjurus nggak Pak? Kita coba aja ya. Coba. Baik, kita coba sekarang. Bismillah. Saya catat dulu ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Bapak menyambung sebentar. Enggak Pak? Ya, nih. Ya. Mohon maaf. Ya. Tadi saya agak ada beberapa nomor. Ini guru Kurdis nih Pak. Ya. Ya, mengapa Pak? Ya. Ibu ya. Saya sudah melihat tadi beberapa soal yang integritas ya. Yang pertama ini sangat kental sekali antara IPA-nya dan Al-Quran hadisnya ya, Al-Qurannya ya. Yang kedua saya lihat tidak selamanya itu ayat-ayat yang muncul yang IPA yang berkaitan dengan IPA, tapi juga ada
makna yang seperti mufradat lainnya, yaitu bahasa Arab ya. Itu juga ada juga, tadi ada tidak berkaitan dengan IPA. Yang ketiga, itu tadi banyak surat-surat yang tidak muncul ayatnya, itu tidak menyulitkan siswa tidak ya Pak itu? Tidak tadi Pak. Pikir saya kalau bisa dimunculkan ayatnya sehingga mereka lebih dekat pemahamannya. Jadi ada poin itu, memang kental sekali antara muatan Al-Quran dan IPA-nya, keterpaduannya. Yang kedua, tidak selamanya itu ayat yang muncul adalah ayat IPA, tapi juga ada mufradat lain ya, bahasa Arab itu maksud saya. Yang tiga, kalau disebut suratnya saja, anak-anak kan kadang-kadang bunyi ayatnya itu yang kurang paham dan kurang tahu. Pertanyaan saya, di samping tadi ada indeks Al-Quran yang bisa menunjang, apakah juga ada tuntunan lain? Ada tuntunan lain, ada ayat-ayat yang berkaitan memang khusus spesifik tentang IPA atau biologi. Nah, sehingga nanti terarahkan lebih dekat lagi. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Betul. Kadang dalam penyampaian ayat-ayat tadi memang tidak secara langsung letterleks ya Pak. Ada yang misalnya kita harus ada kata-kata yang tadi bahasa Arabnya kata Bapak. Betul. Jadi karena soalnya selain yang betul-betul letterleks artinya awal komar berarti tentang bulan. Pasti cari tentang bulan, pas tentang matahari. Tadi kan tentang optik kan agak sulit ya. Misalnya apa sih ada tentang mikroskop apa ada di Al-Qur'an? Apa tentang lensa ada di Al-Qur'an? Kan enggak. Tapi betul tadi Mas ada juga terkaitan tentang makna yang tersirat dan tersurat. Jadi kita harus bisa mengantarkan putra-putrinya terkait memahami makna dari ayat tadi. Nah betul, maka dalam pembimbingan selain guru-guru Kurdis juga guru bahasa Arab juga terlibat di sini. Kemudian terkait tentang ada nggak sih ayat Al-Quran tentang khusus tentang fenomena itu? Ada Pak. Tadi Pak Iwan sudah kemarin kalau nggak salah sudah memaparkan spesifik tentang biologi. Nah di fisika juga ada ayat Al-Quran tentang apa saja yang terkait itu. Bapak sih kemarin kan saya di pertemuan pertama bisa mencari di Google cari saja indexing Al-Quran terkait dengan fenomena fisika gitu. Ada juga di sana. Maaf saya belum ini kan Bapak ada. Nah ini kalau yang saya pengen perhatikan hari ini adalah kata kuncinya, kata kunci. Misal ini Bapak Ibu sudah terlihat share screen saya tentang digital Al-Quran versi 3.2. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya. Sudah Baik. Pak. Kita cek ya Pak. Boleh kita di sini ada pilihannya ada dua. Apakah kita mau searchingnya pakai cara bahasa Inggris atau Indonesia atau langsung pakai bahasa Arabnya agar memudahkan adik-adik tercinta kita bahasa Indonesianya aja ya. Klik bahasa Indonesianya, kemudian cari di sini misalnya kata satu. Ini boleh gabungan dari 3 kata. Atau kita cari saja misalnya tentang hujan misalnya. Hujan. Ya, ininya diklik pastikan seluruh ayat Al-Quran. Kalau mau spesifik boleh, tapi agar mudah langsung aja seluruh ayat Al-Quran. Kemudian kita tinggal klik hujan, klik OK. Nanti keluar semua ayat yang suci Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan di sini misalnya. Ini Al-Baqarah ayat 19, kemudian Al-Quran ayat 2, ayat 264. Nah, betul di sini juga Bapak Ibu harus teliti karena membimbing anak putra-putrinya tidak ada kata yang makna yang tersirat, ada pula yang tersurat. Jadi kita perhatikan di sini kata hujan ini ada 47 ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan. Ini tinggal klik di sini pasti nanti keluar gitu. Itu kata hujan keluar. Misalnya terus kemudian di ini kata hujan itu terkait tentang kemudian misalnya cari lagi selain ini kita kembali
misalnya tentang awan misalnya. Oke. Nah, ini tentang kita kembali cari lagi ya ulang awan. Yang menjelaskan tentang awan itu ada 67 ayat. Ini karena kata kuncinya awan. Kemudian kalau kita kata kuncinya cari lagi misalnya bulan. Saya cari yang sering ditanyakan loh. Di bulan saja ada 48 item. Jadi nanti si alat ini dia mencari kata-kata yang kita tuliskan di sini, nanti pasti keluar semuanya di sini. Tentang apa saja kata-katanya. Bisa di sini pakainya atau kalau misalnya di sini misalnya kalau kita menuliskan gabungan matahari biar lebih cepat. Ada nggak di sini? Pakai kata kuncinya dan misalnya. Ada 20 ayat Al-Quran yang terkait menggunakan bulan dan matahari. Jadi boleh bisa kita mencari ayat Al-Quran lebih dari satu kata. Bapak Ibu, nanti insya Allah saya share ke Bu Nenden, nanti Bu Nenden yang share ke Telegram. Ini software ini tidak usah diinstal, langsung otomatis dengan sendirinya. Langsung otomatis, tinggal Bapak Ibu supporting tentang kayaknya ini pakai program Java, tadi insya Allah semua laptop sudah ada Java-nya, jadi bisa. Tuh, Bapak Ibu, mangga ada yang mau didiskusikan terkait tentang software ini? Ini ada lagi satu lagi, tapi ini harus keadaannya offline. Kalau online nggak bisa dibuka. Itu terkait, Bapak Ibu sudah pernah dengar software tentang kemarin yang tentang hadis web 3 sudah pernah ada yang pernah dengar? Tapi kalau saya online ternyata dia nggak bisa gitu. Bentar ya. Bisa nggak? Saya coba ternyata ini harus offline. Kalau offline nggak. Ada nggak Bu, Bapak Ibu? Ada? Di layar ke Bapak Ibu ada? Hadis web? Ada Pak, ada. Ya. Kalau ada ternyata bisa ternyata. Bisa online offline dan ternyata. Ini adalah kumpulan berbagai macam Al-Quran, kemudian berserta terjemahnya, kemudian juga ada ringkasan kumpulan hadis. Bapak Ibu mungkin yang terkait dengan Kurdis ada di sini semua kumpulan hadis, kemudian dan tentang kitab iman gitu ya, 5 waktu dan seterusnya. Kemudian hadis ini gitu ya. Enggak, nanti insya Allah saya share ke Bapak Ibu semua. Ya, jadi terkait tentang berbagai macam. Insya Allah nanti saya share ke Bu Nenden, nanti biar Bu Nenden yang share ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang diskusikan? Enggak? Bapak mohon izin mungkin untuk filenya saya minta juga ya Pak ya, file pembahasan untuk hari ini. Enggak, siap, saya share semuanya.
Iya. sama digital Quran sama hadis web saya share semua ke Bu Neden, nanti biar Bu Neden yang share ke Bapak Ibu semuanya. Pak, makasih. Ya, terima kasih ya Bapak. Baik, Terima kasih Pak Adam. sama-sama Bapak Ibu semuanya. Adik-adik semuanya tercinta, tetap semangat ya, tetap tersenyum, jangan stres melihat kata-kata bahasa Arabnya. Nanti adik-adik semuanya nanti dibimbing sama guru bahasa Arab sama guru Quran hadis. Kolaborasi Maaf dengan Bapak, guru. suaranya kecil kali. Oh, kecil lagi Bu. Siap. Ibu katanya loh. Dengar Bu? Kalau ayat-ayatnya sudah panjang-panjang, bingung anak-anak ini. Enggak Bu, insya Allah ayatnya pendek-pendek Bu. Ayatnya pendek-pendek Bu. Pasti insya Allah pembuat soal juga akan memberikan kemudahan, tidak tanda kutip, tidak akan menyusahkan adik-adik. Cuma yang di sini intinya adalah dalam soal baik fisika maupun kimia ini mengantarkan daya berpikir sih Bapak Ibu. Daya berpikir menganalisis anak-anak. Tadi kan misalnya kalau kita perhatikan tentang radiasi matahari, kan kontennya itu sangat luar biasa. Bapak, pemateri suaranya kecil. Baik. Ya, terdengar Bu? Dengar sih Pak, tapi kita Pakai headset, Kakak. Ini jelas. Kita yang dengarnya. Udah. suaranya Saya host ya, kedengaran. Ya, baik. Bapak Ibu. Itu terkait tentang, jadi harus bisa melatihkan ke putra-putrinya terkait tentang bagaimana menganalisis, kemampuan menganalisis. Itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya sedikit Pak. Oh, Bu. Cuma mungkin di luar konteks, mohon maaf. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru juga atau siswa di sini. Kebetulan siswa kami dari MTSN 1 Sumbawa ada 3 orang IPA tuh lolos ke semifinal untuk POSMI Pak. Mungkin Bapak Adam paham. Nah, kira-kira ada mungkin soal kira-kira ada seperti KSM enggak ya Pak ya? Hampir mirip Bu. Sekarang itu lomba-lomba yang diadakan Kemenag itu mengantarkan bagaimana mencoba untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum Bu. Iya. Karakteristiknya pasti tentang terkait tentang ini Bu. Menganalisis. Pasti soal-soalnya pasti menganalisis. Bukan lagi tadi juga walaupun ada hafalan ya konteks tentang aplikasi rumus, tapi kan itu perlu analisis. Kalau Bapak Ibu kurang melatihkan kemampuan menganalisis putra-putrinya agak kesulitan. Begitu Bu, alhamdulillah. Selamat Ibu putra-putrinya. Ya, alhamdulillah, mohon maaf mungkin siswa di sini juga mungkin ada yang masuk semifinal. Hari Minggu untuk IPA. Mohon doa semua teman-teman untuk siswa kami. Terima kasih Pak Adam. Maka Ibu sama-sama. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bu Nenden. Bu Nenden, halo? Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin saya mungkin sekarang membacakan CV yang kemarin sempat tertinggal ya Pak ya. Sebelum berakhir, saya akan bacakan dulu CV dari Bapak Dr. Adam Malik MPD. Jabatan fungsional dari Bapak Dokter ini adalah lektor, kemudian alamat kantornya itu di Jalan Ahana Sution nomor 105 Cibiru, Bandung. Bidang keahlian yang ditekuni saat ini yaitu manajemen laboratorium pengembangan petunjuk praktikum evaluasi transferable skill atau keterampilan abad 21. Kemudian mata kuliah yang diampu oleh Bapak dosen ini pertama laboratorium fisika sekolah 1 dan sekolah 2, kemudian pengenalan alat ukur, metodologi penelitian, evaluasi pembelajaran fisika, pendalaman fisika sekolah 2, kemudian mikro teaching, seminar fisika, dan pengelolaan lab. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, mohon izin saya hanya membacakan satu saja Bapak, yaitu pengembangan model praktikum fisika berbasis multiple skill untuk meningkatkan 4C, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, and creativity and innovation. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakat di 5 tahun terakhir ini adalah
Mungkin yang terakhir saja yang akan saya bacakan, Bapak, pelatihan pembuatan petunjuk praktikum model Higher Order Thinking Laboratory atau HOTLAB untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Selanjutnya, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 3 tahun terakhir. Ini subhanallah banyak sekali, Pak. Saya juga akan bacakan satu saja, yaitu Journal of Physics, Implementing Inquiry Learning Model to Improve Primary School Student Critical Thinking on Earth and Universe Concept. Selanjutnya, publikasi ilmiah terakhir itu saya bacakan satu juga, Bapak, tentang measuring the coefficient of emissivity using thermal radiation equipment. Banyak juga, subhanallah, Bapak. Dan yang terakhir, karya buku di 5 tahun terakhir itu yang pertama, perolehan hakinya, saya akan bacakan satu juga, mohon izin Bapak, yaitu pelatihan pembuatan petunjuk praktikum model Higher Order Thinking Laboratory atau HOTLAB untuk meningkatkan keterampilan abad 21 siswa. Terima kasih Bapak. Mohon maaf juga saya baru membacakan CV di akhir pertemuan ini. Nggak apa-apa Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini sekedar ini aja, alhamdulillah. Kemarin per April, alhamdulillah sudah 2 April 2020 itu sudah rektor kepala Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini tidak dicantumkan ya Pak ya, belum dicantumkan di sini. Mohon maaf. Kemudian memang saya fokusnya adalah terkait tentang lab. Insya Allah kalau Bapak Ibu ingin sharing kembali diskusi terkait tentang lab, karena memang disertasinya juga tentang lab, publikasi tentang lab, jadi dunia lab, tentang petunjuk praktikum, tentang pengenalan alat, menggunakan alat ukur dan seterusnya, mengembangkan petunjuk praktikum. Kan selama ini yang Bapak Ibu mungkin ada di sekolah, ada di buku cetak, ada di LKS, itu petunjuk praktikum berbasis verifikasi atau cookbook atau traditional lab. Itu sudah dikembangkan oleh saya sampai Higher Order Thinking Laboratory. Jadi bagaimana mengembangkan, mengemas petunjuk praktikum itu mengantarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tidak hanya menghafal, memverifikasi. Insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan, Bu Enden mungkin bisa memfasilitasi untuk terkait tentang bagaimana pelatihan tentang petunjuk praktikum, insya Allah saya siap. Dan terkait juga kemarin menanggapi saya sedikit mungkin Bu Nenden yang di Telegram itu tentang penulisan kalimat dengan Pak siapa yang kemarin itu usul Pak Agus Hendra Pak Ade ya Pak Ade ya, insya Allah saya juga siap kalau dipercaya oleh Bapak Ibu untuk berbagi, insya Allah. Karena alhamdulillah silakan Bapak Ibu bisa mengklik saja terkait tentang paper-paper saya ada di Google Scholar. Bapak Ibu klik aja di Google Scholar, ada Malik, insya Allah itu berbagai macam publikasi yang telah saya tulis bersama teman-teman dan mandiri, ada yang di jurnal internasional maupun ada di jurnal nasional. Insya Allah saya kalau ada waktu dan diberi kesempatan sama Bapak Ibu kita bisa di pelatihan lagi, mangga siap dengan senang hati. Iya, siap. Terima kasih Pak. Insya Allah mungkin kapan-kapan kami akan mengundang Bapak lagi dalam acara webinar, terutama tentang keipaan mungkin ya Pak. Karena terus terang kalau yang di tingkat MTS atau SMP itu biasanya satu bab itu kolaboratif antara biologi, fisika, dan juga kimia mungkin Pak. Siap. Alhamdulillah. Ya, di waktunya saja tinggal kita diskusikan mau terkait tentang lab. Itu fokus saya memang tentang lab, kemudian tentang penulisan jurnal ilmiah, mangga insya Allah siap. Pak Iwan juga nanti itu tentang biologinya bisa kita couple, bisa untuk misalnya materi konten keipaan. Siap, terima kasih Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian juga soleh-soleha, berakhir sudah materi untuk pertama pelajaran fisika, dan insya Allah kita akan bergabung kembali tetap di room ini setelah ini di jam
9 lebih 50 dengan pemateri yang kedua yaitu Bapak Iwan. Terima kasih sekali lagi Bapak. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Agam ilmunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. Assalamualaikum. Punten, bila barangkali ada